Arti vipassana ya apa? Dijelaskan di kata-kata ya, kitab dari Abhidhamma nih. Anicca diwasena vividehi akarehi dhamme pasatiti vipassana. Melihat fenomena-fenomena dengan berbagai cara melalui perenungan anicca, dukkha, anatta. Terus juga kalau ya kita mau bilang yang direnungkan itu sebagai anicca, dukkha, anatta itu apa? Kan kita harus tahu objek dari wipassananya apa ya. Nah itu pun juga Buddha sudah jelasin sebetulnya ya di Dhamma Nupassana ya. Di ini kan Satipatthana ya. Nanti ada yang grup keempat itu kan tentang Dhamma, mengamati fenomena. Nah itu ada Buddha jelasin 4 kebenaran mulia di sana. Nah waktu Buddha menjelaskan di bagian Dhamma Nupassana itu ya, nanti dijelaskan dibedakan lagi yang mana yang objek vipassana, yang mana yang bukan objek vipassana dari 4 kebenaran mulia. Di sana Buddha menjelaskan bahwa kebenaran mulia yang pertama dan kebenaran mulia yang kedua itu adalah objek vipassana. Kebenaran mulia yang pertama dan yang kedua kadang disebut sebagai watta sacca. Sacca artinya kebenaran. Watta itu siklus seperti lingkaran gitu ya. Kenapa? Karena dua inilah ya, kebenaran yang mulia pertama dan kedua, makhluk itu selalu berputar-putar di dalam samsara. Ya. Jadi dia seperti siklus, seperti putaran lingkaran. Nah, yang dua belakangan, yang ketiga dan keempat, ya, itu disebut sebagai wiwatta. Wiwatta artinya di luar siklus. Jadi untuk keluar siklus, yaitu apa? Merealisasi kebenaran yang ketiga, yaitu adalah nibbana, tuh, lenyapnya penderitaan. Yang keempat itu adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Nah, jalan menuju lenyapnya penderitaan pun nanti dibagi dua lagi, yang duniawi dan adi duniawi. Kalau yang duniawi, yang sekarang kalian sedang latih. Ya, waktu meditasi kan kalian jaga sila, ya kan? Nah, terus juga mengembangkan sati, samadhi, dan lain sebagainya. Nah, ini duniawi. Tapi waktu yang adi duniawi, nanti pada saat merealisasi nibbana, itu baru kita akan tahu bahwa ini jalannya untuk merealisasi nibbana. Karena apa? Nibbana sudah terrealisasi. Baru sadar kan ini jalannya. Nah nanti berbarengan tuh ya. Merealisasi nibbana juga merealisasi jalan. Nah oleh sebab itu yang 3 dan 4 itu sifatnya adi duniawi. Wiwatta, keluar dari siklus. Nah terus yang kebenaran mulia yang pertama dan yang kedua kadang juga disebut sebagai apa? Sankhara. Objek dari vipassana itu ternyata apa? Kebenaran mulia yang pertama dan kedua. Nah terus kebenaran mulia yang pertama apa sih? Umat-umat sudah pada tahu. Jati pidukkha, jara pidukkha. Ya. Kelahiran adalah penderitaan. Jara, usia tua, ya, penderitaan. Vyadhi pidukho maranam pidukham. Penyakit juga penderitaan. Meninggal juga penderitaan. Apiyehi sampayogo dukho. Ya, berasosiasi dengan orang yang tidak kita suka, menderita. Piyehi wipayogo dukho. Waktu berpisah dengan orang yang kita cinta, penderitaan. Yang picang nalabhati tampi dukhang. Apapun yang kita tidak dapatkan, menderita. Sangkhitena pancupadana khandha dukkha. Singkatnya, 5 agregat kemelekatan adalah dukkha. Gimana coba? 5 agregat kemelekatan ya. Nah, waktu Buddha jelaskan 5 agregat kemelekatan apa? Ya.
Yang kinci rupang atitana gata pacupanang ajatang wa bahidhang wa olarikang wa sukhumang wa hinang wa panitang wa yang dure santikewa sasawang upadaniang ayang wucati rupu padana khandha dukha rupu padana khandho gitu ya. Jadi yang disebut dengan 5 agregat kemelekatan, yang pertama kita tahu agregat materi. Nah, waktu Buddha jelaskan agregat materi kemelekatan, ya, agregat materi kemelekatan itu adalah fenomena materi apapun yang di masa lampau, di masa mendatang, di masa sekarang. Internal, eksternal, kasar, halus, hina, mulia, yang dekat, yang jauh, yang semuanya dilekati. Ya. Dan Buddha bilang bahwa kebenaran mulia yang pertama ini parinyeyang katanya. Parinyeyang itu artinya harus diketahui. Terus kebenaran yang mulia Buddha bilang apa? Pahatabang. Harus disingkirkan. Nah, jadi yang pertama harus dipahami, yang kedua harus disingkirkan. Nah, oleh sebab itu, kalau Buddha bilang bahwa 5 agregat kemelekatan itu harus dipahami, harus diketahui, jadi pertama kita harus tahu dulu apa sih 5 agregat itu kan. Nah, balik lagi tadi Buddha bilang apa? Baik yang di masa lampau, di masa sekarang, di masa depan, dekat, jauh, dan lain sebagainya. Baik materi, perasaan, persepsi, kesadaran, dan bentukan batin apapun yang di masa lampau, sekarang, dan depan, yang jauh dan dekat, semuanya harus diketahui. Jadinya kebenaran mulia yang pertama itu adalah 5 agregat, ya, yang tadi adalah fenomena materi, perasaan, persepsi, kesadaran, dan bentukan-bentukan batin, itu adalah objek dari apa? Vipassana.